kita bisa uh, membicarakan hal yang menurut saya penting. Izinkan saya share screen ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, makasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mulai dengan tulisan di atas, sharing session BKTF BII 2023-1129. Sebenarnya sejujurnya ini masih sangat awal, sangat dini, tapi tidak ada salahnya untuk di-share sehingga kita bisa aneka bisa kolaborasi atau bertukar pikiran dalam langkah selanjutnya akan lebih dini, lebih baik. Judul yang kami berikan adalah peluang dan tantangan kolaborasi reverse engineering produk teknologi EV electric vehicle roda 2 khususnya motor controller dan BMS atau battery management system. Sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada BKTF, PII, Prof. Edi khususnya, dan Prodi Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Teknologi dan Informasi, juga tentunya UMN dari sisi LPPM. Ya. Kami sini ada di dalam wadah yang sebenarnya masih kecil, baru dirintis, yaitu RC, Research Center for Sustainable Living and Intelligent Mobility, atau disebut dengan RC SLIM. Saya sendiri adalah Arko Jayadi, dan tentunya dengan bersama tim Kedereka UMN lainnya. Email saya ada di arko@umn.ac.id. Baik, kita mulai. Nah, ini berawal dari program Kedereka 2023 Matching Fund ya. Nah, sebenarnya dari 25 Januari kami sudah sebelumnya juga sudah merintis komunikasi dengan salah satu pabrikan EV nasional, lalu berdiskusi berulang kali dan akhirnya mengerucut pada topik apa sebenarnya yang perlu dikerjakan. Maka dari itu kita berjudul Battery Management System and Electric Drive Motor Controller untuk peningkatan TKDN komponen industri kendaraan listrik berbasis baterai. Tim kami dari UMN untuk kendaraan tersebut adalah saya sendiri, Arko dari Teknik Fisika, Bapak Dr. Indra Tanaya dari Teknik Elektro, Dr. Mulyono dari Teknik Informatika, Mulyaman dari Teknik Informatika juga, Dr. Arif juga itu dari Business and Management, Mas Damar, Mas Bagas, dan mahasiswa lain juga. Nah, kita mulai dari bahasan pertama, coba saya close, yaitu daftar isi apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kita mulai dari latar belakang. Tentunya kita sudah cukup aware dengan apa itu EV dan sejenisnya, maka kita akan sangat singkat nanti lihat di latar belakang. Dan masalah apa tadi seperti saya sampaikan berawal dari awal tahun 2023 mencoba mencari menelaah tentang EV itu, lalu ketemu dengan pabrikan EV, saya kunjung beberapa pabrikan EV, lalu motor roda 2 ya, listrik, ya. Mencoba mendiskusikan gimana mencari solusi. Nah, solusinya seperti apa? Dilihat dari sisi industri, dikti maupun komunitas dan juga kampus. Nah, metodologi dan pendekatan yang akan kita pakai seperti apa? Dan hasil masih sangat terbatas, tapi apa yang sudah dan akan kami lakukan, yang akan kami share, atau yang sudah ada hasilnya. Pendekatan-pendekatan apa yang kami pakai. Ya. Nah, hasil dan roadmap dari RC Slim seperti apa selanjutnya, dan kesimpulan serta langkah selanjutnya. Oke, nah, seperti telah disampaikan sebelumnya, latar belakang dari topik pengembangan ini adalah EV itu sendiri, ICE, ya. ICE itu
internal combustion engine atau mesin sepeda motor listrik yang umum saat ini, EV adalah berbasis listrik. Bagaimana hubungannya dengan fossil fuel, lingkungan, energi terbarukan, dan fakta-fakta lainnya. Nah, kita akan lihat bagaimana EV tahun 1900 dan sebelumnya, atau menjelang atau dan sesudah 1900 saat-saat itu, bagaimana sejarah berubah arah. Lalu ICE bagaimana internal combustion engine yang memanfaatkan bahan bakar minyak atau fossil fuel. Nah, di situ terjadi perputaran arah dari EV ke ICE. Namun 100 tahun terakhir kita merasakan environmental issue, sehingga itu menjadi penting, dan tahun 70-an riset di energi terbarukan sampai 90, 2000, dan kita lihat sekarang energi terbarukan khususnya untuk panel surya dan seterusnya ya, angin, itu sudah sangat luar biasa. Nah, EV tentunya menjadi momentum yang bagus bagaimana EV now and future. Baik, pengantarnya kita lihat secara singkat. Moga-moga maupun dikonfirmasi terdengar nggak nanti sore. Apakah terlihat videonya? Nah, di sini saya putar balik ya, terlalu cepat tadi. Baiklah, kita lanjut, nanti kita putar balik. Tahun 1900 ulang sebentar, ada yang kepotong tadi. Tahun 1900 ternyata sudah ada EV. 100 tahun kemudian saat ini 1% EV. Apa yang telah terjadi? Hari ini ada World Economic Forum. Orang sudah tahu EV itu tidak mengeluarkan polutan, tapi 1908 terjadi perubahan ketika industrialisasi kendaraan roda 4 yang hampir sepertiga harganya, setengah. Sejarah pertumbuhan jalan dan penambangan minyak di Texas, orang sebelum naik kuda bisa naik kendaraan dengan BBM yang relatif murah saat itu. Ya. Akhirnya EV tahun 1935 selesai sejarah ya. Tapi sekarang kita lihat masalah polusi seperti di China, di Indonesia beberapa bulan lalu sangat nyata ya. Polusi menjadi sangat mengganggu kesehatan manusia. Ya. Sekarang mobil listrik menjadi pilihan, dan pilihan yang harus diambil juga. Baik, itu tadi dari WEF CH, World Economic Forum. Bisa kita lihat sejarahnya ternyata EV sudah dari 100 tahun lalu. Baik, kita mulai dari identifikasi masalah. Nah, masalah ini berawal dari hasil diskusi seperti saya sampaikan tadi dengan industri EV roda 2 awal 2003, dan mengunjungi pameran EV beberapa kali juga. Banyak brand merek roda 2, roda 4, tapi kebanyakan masih dari luar atau build up atau hanya komponen di sini assembly. Ini menjadi masalah. Pertama, setelah kita diskusikan dengan pabrikannya sendiri, TKDN mereka itu jadi sangat rendah, karena sebagian besar komponen diproduksi, diassembly di luar, atau diproduksi di luar, diassembly di Indonesia, di pasar Indonesia. Jadi nomor 2, masih sebatas sebagai konsumen di Indonesia itu pasar EV dari luar negeri, baik utuh maupun assembly. Ini menjadi isu yang kritikal bagi kita semua tentunya ya.
sehingga terjadi ketergantungan penuh pada produk maupun komponen, dan itu teknologi dari luar. Jadi kita harus import dan import. Nah, kemarin pemerintah mencanangkan program untuk mengatasi gangguan polusi lingkungan, ya, dan juga harga BBM yang import yang begitu mahal, subsidi terlalu berat, akhirnya transformasi dari mesin BBM ke EV. Tapi kenyataannya tidak semudah membalik tangan karena ditargetkan 2 juta EV roda 2. Nah, sekarang baru berapa tercapai? Itu terlalu banyak hal teknis non teknis yang meliputi, sulit dipenuhi. Karena salah satunya adalah itu harus didatangkan dari luar. Dan yang kelima menjadi fakta bahwa meskipun EV sudah banyak di pasaran, pabrikan EV itu punya stok yang lumayan banyak, ada di gudang, tapi harga pasar belum sesuai daya beli masyarakat yang income-nya mungkin low or middle gitu, sesuai kebutuhan mereka. Mereka terpaksa pakai kendaraan yang existing, yaitu roda 2 yang BBM. Ya. 6, kompetensi SDM di bidang EV ini juga masih rendah, karena ya berbagai hal ya, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, pelatihan, itu menjadi banyak faktor. Ketujuh, yang menjadi bottleneck adalah ekosistemnya sendiri. Ekosistem di China bisa maju sekali, produksinya sangat masif, bisa kirim ke luar negeri. Nah, di Indonesia belum seperti itu. Ekosistem EV kita belum terbentuk secara masif, terutama dari sisi industri dan SDM-nya tadi masih perlu disiapkan. Semakin tidak akan mampu membangun kemandirian atau ketahanan nasional di industri EV ini. Jadi sangat-sangat riskan ke depan. Kita belum bicara roda 4 ya, roda 4 masih banyak, tapi roda 2 itu untuk kalangan umum, ekonomi yang lebih affordable itu roda 2 ya, di perkampungan atau di pinggir kota juga itu lebih mobilitasnya lebih tinggi. Meskipun dari safety mungkin sedikit lebih rendah. Nah, di kanan bawah ini ada kerangka dari sebuah sepeda motor, frame-nya ada roda ya. Nah, itu kalau dikasih pedal lalu dikasih rantai, nah itu menjadi sepeda goes. Nah, tapi kalau ditutupin dengan aksesoris yang ada di tengahnya ini, jadi lihat dia sepeda motor. Nah, ini sebenarnya Indonesia sudah bisa produksi karena ini komponen pasif semua. Nah, jadi yang sudah ada struktur frame mekanik dan plastik atau molding plastik ya, yang sudah bisa, serta aksesoris-aksesorisnya itu sudah bisa di Indonesia. Pabrikan sudah bisa, ada pabrikan yang sudah membuatkan itu. Tapi yang belum adalah sisi elektrikal, elektronik, intelligence spare part, itu belum bisa, masih harus impor. Itu adalah fakta. Nanti akan kita sebut apa saja itu. Nah, solusi atas masalah ini adalah pemanfaatan, tadi judul di depan ada peluang dan tantangan kolaborasi. Maka saya kembali ke 2 kata tersebut, peluang dan tantangan. Ya, nggak ada pilihan lain, kita memanfaatkan peluang dan juga saya lebih tepat mengatakan memanfaatkan tantangan ya. Jadi kita pakainya memanfaatkan peluang. Kenapa? Karena saat ini untuk bicara EV roda 2, roda 3, roda 4 itu bagi kampus, industri, pemerintah, komunitas itu sangat terbuka. Karena teknologi baru tumbuh ya. Jadi karena tumbuh maka kita lihat akhir-akhir ini berbagai produk dari roda 2, roda 3, roda 4, drone, nah itu sudah mulai dibuat ya. Nah, kita bisa lakukan itu juga apabila menguasai teknologinya. Minimal bisa merakit saat ini ya. Nah, pasar ini terus terbuka dan masih tumbuh. Nah, karena Pak belum terpenuhi semua kebutuhan EV tadi karena harganya belum tercapai. Jadi perlu mencapai critical mass dan harga yang tercapai, yang affordable lah untuk masyarakat. Yang keempat, produk turunan yang bisa didapatkan itu makin terbuka juga karena kendaraan listrik itu kalau diterapkan itu dari baterai, motor, sebenarnya itu bisa buat power tool untuk alat-alat kerja atau drone atau sejenisnya, itu sangat-sangat terbuka. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya akan otomatis mendukung ini semua. Nah, tantangannya seperti apa? Tapi kita
sebut di sini dengan memanfaatkan tantangan dengan cara merancang roadmap atau jalan pembuatan pusat riset and development kolaborasi dengan mitra katakanlah ya. Apa yang kami lakukan secara langsung adalah mulai merintis ikuti sistem EV. Kita mulai dari hilir. Nanti kita lihatkan beberapa foto dan video, melihat dari pasar, produk dan service apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membangun awareness tentunya dari awal ya. Lalu setelah itu membangun ekosistem EV berkelanjutan, dimulai dari hilir tadi digarap, bergerak menuju hulu. Ini secara pasar, teknis, non teknis tentunya nyambung. Dan yang paling penting setelah dua ini terbentuk atau paralel dengan ini adalah membangun kompetensi SDM. Sumber daya manusianya harus kompetensi untuk membuat produk atau komponen utama dari EV. Karena apa? Pada saat ini produk atau komponen utama EV itu masih belum kita kuasai dengan baik. Lebih tepatnya masih impor ya. Apa 3 komponen utama tersebut? Setelah kita diskusikan dengan pabrikan, ditemukan bahwa BMS atau Battery Management System ini masih import. Ini Electronic Intelligent Part-nya. Motor controller atau kami sebut di depan tadi electric drive motor controller untuk drive sistemnya. Nah, itu juga masih import. Lalu display dashboard katakanlah ya masih import. Jadi 3 komponen ini menjadi isu untuk bisa mandiri. Nah, kalau tanpa 3 ini sepeda hanya menjadi sepeda goes aja gitu, sepeda pancal ya. Nah, metodologi pendekatan yang kami pakai itu teknis dan non teknis ya. Kita mencoba menumbuh kembangkan kesadaran atau awareness dan membangun kompetensi non teknis dulu ya. Kita udah setahun lebih membentuk grup dengan mahasiswa dan kadang seminggu kali, 2 minggu sekali ketemu ngobrol tentang EV. Ada WA juga grup EV, orang-orang EV gitu yang suka dengan EV. Ya 10-15 mahasiswa katakanlah gitu. Lalu membangun jaring dengan peneliti lain di kampus lain, di industri, di BRIN, pusat penelitian lain, dan juga dengan pabrikan, beberapa pabrik roda 2 ya, EV roda 2 kami datangi. Lalu kita mencoba bentuk agent of change di lingkungan kampus, memperkenalkan EV. Lalu lebih eksplisit nomor 4, kami menyediakan kolaborasi tentunya ya dengan network kami. 4 EV roda 2 dari 3 top brand EV roda 2 nasional ya. Di situ kami sebutkan nanti kami tunjukkan tentunya ada dari Gesit, Raya, Alfa One, Alfa Servo dan Fox R dari 3 pabrikan besar. Nah, setelah menyediakan EV roda 2 tadi ya, ada 4 buah, kami siapkan di hall. Kami mencoba melibatkan peneliti belia dalam hal ini karena di Fakultas Teknik kami di UMN masih hanya S1 ya. Terutama kami dari S1 Teknik Fisika dan juga ada berbagai teknik elektro. Juga sebenarnya ada prodi non teknis. Kita coba rekrut mereka, ajak mereka, terutama yang peduli dan senang memang ada beberapa dari prodi akuntansi dan lain ya, menjadi technical and business assistant. Kita ajari product knowledge-nya tentang apa itu roda 2 EV dan bagaimana cara kerjanya, cara mengoperasikannya, lalu batasan aspek teknisnya dan seterusnya yang trivial. Dan juga kita izinkan hari-hari tentu untuk melakukan tes ride sehingga mereka bisa merasakan seperti apa naik motor itu. Tentunya yang biasa naik roda 2 bermesin BBM gitu ya. Nah, dengan ini agak beda. Tapi yang baru-baru ini tentu sudah sangat bagus ya. Udah sangat pelan dan tidak kita harus naruh kaki gitu ya. Bisa tetap jalan terus sangat mudah pakai lah gitu katakan. Bisa maju, bisa mundur, sangat. Ini dari awareness non teknis ya. Tapi kita kan kampus juga harus mengembangkan sisi teknisnya, mengembangkan dari 3 spare part tadi ya, BMS,
motor controller dan display. Tapi kita baru mencoba mendekati dua, BMS dan controller untuk motor. Menurut saya itu yang paling utama. Display mungkin masih di secondary, bisa lewat HP. Nah, bagaimana kita mulai? Kompetensi teknis ini kita sebagai dosen, saya sendiri memulai untuk melakukan reverse engineering terhadap berbagai komponen. Kita lihat dulu seperti apa itu, bagaimana kita bisa buat atau tidak. Nah, karena sudah berpuluh tahun bicara embedded system, motor, saya lihat ini sangat potensial gitu ya. Jadi kita lakukan reverse engineering atau RE dengan metode amati, tiru, modifikasi ATM ya. Nah, kita lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, untuk itu kita juga libatkan peneliti belia lagi, yaitu mahasiswa S1, TF dan TE, yang semester 3, semester 5 ya malahan ya. Itu mereka yang bisa rajin, satu orang kita bisa terlibat langsung. Untuk kegiatan R&D ini, reverse engineering terhadap dua komponen utama yang kita pilih, yang kita ambil dari pasaran yang ada, yaitu BMS dan motor controller. Nah, lalu untuk menjadi wadah yang lebih baik, kita bangun lab atau research center untuk SLIM tadi ya, Sustainable Living and Intelligence Mobility ya, dengan berbagai komponen utama EV yang tentunya menuntut pemahaman dan pembelajaran dari sisi elektrikal, karena high power elektrik motor 2000-3000 watt ya. Biasanya kalau motor-motor kipas angin paling 100 watt, 50 watt, 25 watt, kecil-kecil ya. Nah, ini besar. Microcontroller elektronik, nah ini ya electrical engineering ya, electronic engineering, tentunya computer engineering, algoritma, kontrol, lalu ditambah protokol komunikasi misalnya dengan CAN bus, data digital antar device tadi supaya nanti bisa ya dikontrol secara elektronik atau didisplaykan. Nah, semua kita lakukan secara reverse engineering. Jadi dosen dan mahasiswa ditambah lab tadi dengan dukungan dari kampus ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan secara ringkas tahapan metode pendekatan teknisnya adalah dengan reverse engineering dan ATM ya. Secara garis besar atas BMS dan EDMC kita lakukan langkah sebagai berikut seperti ini. Pertama, ya kita beli, kita lihat, kita cek operasional seperti apa, lalu kita eksternal kita lihat, kita analisa, lalu kita bongkar dalamnya, ya, tutupnya, casingnya gitu. Kita analisa, kita identifikasi komponennya apa saja untuk DMS, DMC. Nanti kita tunjukkan fotonya. Lalu kita coba gunakan nalar untuk memahami kira-kira masing-masing komponen itu apa. Kita baca IC ID-nya, nomor komponen atau seri atau tipenya, kita cari Google datasheet, kita dapatkan, lalu kita pelajari sehingga kita paham komponen, paham secara sistem. Nah, ini bertahap ya. Lalu kita mulai rekayasa ulang. Itu yang kita lakukan, tahapnya masih tahap 4 lah gitu. Implementasi uji coba, setting dengan existing sudah ada, tapi yang hasil reverse engineering masih in progress. Oke, sekarang kami tampilkan hasil, tapi tentunya mohon maaf belum hasil seperti yang expect, karena ini baru dari Agustus September kemarin eksekusinya, jadi masih sangat preliminary. Nah, ini adalah dari kampus UMN, kita ajukan ke Dereka dengan mitra. Judulnya adalah pengembangan baterai BMS ya dan DMC untuk peningkatan komponen TKDN ya, peningkatan TKDN komponen industri kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi itu kuncinya tim kami dari 5 dosen ya, saya sendiri dari teknik fisika, background saya sebenarnya teknik elektro S1 2 3-nya, Pak Aris itu dari manajemen dan bisnis, kamu dari elektroinformatika, Pak Indra dari mesin dan komputer ya, mekanikal engineering, dan ini dari informatika dan mahasiswa teknik elektro, teknik fisika. Nah, inilah kita mulai dengan mendatangkan 4 motor. Ini adalah Alpha One, ini adalah gesit, dan ini ada harganya juga yang sudah dipotong juta, sehingga kita juga membangun awareness tentang price ya. Di sini yang paling tinggi speknya adalah motor Alpha Servo yang mid drive
dan sangat powerful ya. Kalau ini hub drive, ini juga hub drive, dan ini ada mid drive. Apa itu mid drive, hub drive? Nanti kita lihat selanjutnya ya. Mesinnya di mana? Apa motornya di mana? Tadi kami sampaikan juga kita siapkan 4 motor tadi. Kita tanda sebagai test ride. Jadi 4-4-nya bisa dipakai langsung di sekitar kampus, tidak boleh ke jalan raya karena untuk safety ya. Nah, kita perkenalkan dengan technical and business assistant untuk mahasiswa yang tertarik ya. Tadi 3 produk, Polytron, Alpha dan Gesit ya. Ini sampai tanggal 30 masih kita siapkan di booth kendaraannya. Siapa yang dekat ingin mencoba juga welcome ya. Nah, ini kita registerkan juga mahasiswa yang aktif. Nah, ini contoh foto bagaimana ini malah mahasiswi kayaknya pada goncengan mengetes di sekitar sini aja karena terlalu ramai kalau di luar di parkiran ya. Hanya untuk merasakan sensasi bagaimana mengendarai dan mengendalikan kendaraan EV roda 2. Nah, ini adalah bentuk yang kita coba. Ini juga yang lain, bagaimana tampilannya seperti apa. Ini yang dimaksud dengan hub drive, di mana motor listriknya langsung ada di tengah as roda. Nah, sementara kalau kita semua lihat sepeda motor yang umum berbasis BBM itu ada rantai yang terhubung ke mesin BBM tadi. Nah, mesin tadi kita ganti dengan motor listrik yang tersambung rantai dengan gearbox atau gear ya, nah, ke roda belakang ini. Ya, ini yang hub, Mbak. Yang atas, tapi yang bawah bukan hub, tapi enggak saya tampilkan gambarnya, pasti sudah tahu. Nah, di sini bagaimana suasananya? Ini ada videonya ini. Mahasiswa juga harus register atau QR code, nulis. Jadi kelihatan sekali aktivitas mereka. Tadi videonya yang mana nih? Maaf nih. Enggak kelihatan. Videonya tadi. Maaf, kok enggak tampil sebentar saya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini hasilnya. Bentar. Ini harusnya ada video kecil, kenapa enggak tampil nih? Ini harusnya tampil nih. Oke. Maaf sebentar. Saya slide. Bentar ya saya. Oh, ini tampilnya lebih bawah. Nah, ini video dari suasana mahasiswa menggunakan wifi ya. Itu bisa di call-nya langsung nih. Ya, ini tapi udah dipesankan untuk sangat hati-hati. Ini lingkungannya terlalu ramai di hall. Ini bisa dilihat ya. Bisa coba. Ini juga lagi coba pelan-pelan. Ini pakai hub motor. Itu yang sana itu motor biasa ya. Nah, kurang lebih seperti itu suasananya di hall kampus ya. Saya lanjutkan saja. Nah, sekali lagi tadi ini memperkenalkan dari sisi produk knowledge-nya, bagaimana memperkenalkan, menggunakan, dan bahkan memakai dengan poster dan seterusnya ya. Kita beri dukungan kepada mahasiswa bisa langsung. Nah,
dari sisi teknis tadi kami sampaikan juga perlu dikembangkan ya. Tadi semua tadi yang sampai video ini adalah non teknis. Nah, ini dari sisi yang teknis. Apapun motornya itu tadi ada Alfa Servo, Alfa One, lalu ada Fox R, ada Gesit. Itu intinya kurang lebih seperti ini. Ada BLDC motor 2-3 kW disambungkan ke motor controller, misalnya 72 volt 100 ampere. Yang ini seperti ini, kalau kita bongkar dalamnya seperti ini, karena kita bongkar juga. Nah, ini untuk start on off, bagaimana wire-nya dari kabel BLDC motor dan sensornya nyambung ke motor controller. Motor controller ini tersambung ke UVW, 3 fase BLDC-nya ini. Lalu di sini powernya dari baterai, nih baterai ya, baterai di sini di satu langsung, satunya lewat switch untuk safety aja ini. Nah, sini sambung ke baterai dan baterai lithium BMS 72 volt 1/4 atau 1,5 kWh. Di sini ada handle rem, ada klakson, tombol start, handle percepatan, cari baterai, dan ini adalah bongkaran tahun kemarin kita membuat baterai pack project berbasis lithium dan BMS-nya. Yang ini kita bongkar, kita tunjukkan dalamannya seperti apa. Nah, dalamnya tentunya kalau ini dibuka kurang lebih isinya seperti ini. Nah, kalau ini dibuka kurang lebih isinya seperti ini. Nanti kita tunjukkan ya. Motor tentunya udah jelas seperti motor. Nah, ini DC-DC converter dari 72 volt ke 12 volt untuk sistem klakson, lampu, start stop, apapun juga dikendalikan oleh ini. Ya, 4/4. Sebentar ya, 10 menit maksimum. Hasil roadmap tadi, maaf, ini saya tunjukkan dari controller ini. Sebenarnya ini sangat menarik karena ini ada power, high power, lalu sini ada bus system, koneksi dan kontrol sensor, aktuator nyambung ke sini semuanya. Ini kalau kita bongkar dalamnya itu ternyata ini ada plus, ini ada minus atau kebalikannya ya. Nggak gitu kelihatan di sini UVB. Nah, kalau kita zoom di sini juga kelihatan nih. Nah, ini ada bagian controller elektroniknya, microcontroller di sini dan konektor tadi. Nah, di sini adalah dipol sangat kuat ya. Ini adalah plus dan minusnya. Nah, ini adalah tadi UVW ya. Pada 3 fase ini, konektor di sebaliknya ada saya tunjukkan. Nah, ini intinya pengontrolan. Yang menarik adalah ini di bawah. Ini atas dan bawah ada sayapnya ini, dan ini ada 3 kaki dan 1 kaki. Ini kita lihat apa yang ada di baliknya. Nah, di baliknya ini adalah plus, ini UVW dan ini minus, dan ini ada current sense ke ground-nya untuk ukur. Nah, ini ada U atas bawah, V atas bawah, W atas bawah. Nah, karena masing-masing MOSFET ini hanya mendukung sekitar 30-40 ampere, targetnya 100-150 ampere, maka ini di paralel. Nah, tentunya menjadi complicated kalau paralel karena controller masing-masing gate dari gate driver untuk MOSFET ini tentunya diperlukan lebih banyak. Dan di sini masih pakai discrete komponen kebanyakan, agak-agak kalau untuk maintenance kurang apa ya, lebih menyulitkan gitu ganti komponennya. Ini jalur atas, jalur bawah, ini adalah bus barnya untuk negatif, ini bus bar untuk positifnya. Nah, ini tadi untuk jalur keluar. Ini adalah microcontroller, adalah STM32 serinya, dan lain-lainnya adalah ya IC pendukung. Di sini juga CAN bus nyambung sensor-sensor gas, welder, rem kiri kanan, sein, dan semuanya ada di sini, termasuk standar. Kalau motor listrik distandarkan itu di sini menjadi disable inputnya. Kurang lebih itu tadi gambarannya dari 72 volt. Kalau kita baca ini background, ini ada UVW, ini ada 3
masing-masing ini tiga gate, karena ada 3 MOSFET yang di paralel tadi ya. Maaf, ini sebaliknya. Dan di sini ada heatsink yang kecil ya, nempel plat ini. Tapi seluruh body ini ditempelkan ke ini ya, maaf. Ini plat yang atas dan bawah ini menempel ke thermal heatsink dari aluminium yang sangat tebal gitu, untuk mempercepat pendinginan. Oke, kalau BMS seperti apa? Kita coba bongkar apa yang di dasar. Nah, ini salah satu BMS ada di pasaran. Kita lihat IC-nya apa, bagaimana rangkaiannya. Kita dapatkan IC-nya seperti apa. Lalu ini ternyata sisi atas, sisi bawah. Ini pakai discrete IC lagi, discrete komponen ya, transistor, resistor, kapasitor. Nah, ini Anda lihat IC utamanya sini. Sayangnya setelah kita teliti, IC ini produksi murni dari RRC ya, China, dan datasheetnya pun murni bahasa Mandarin. Saya agak kesulitan pada awalnya, tapi dengan Google Translate PDF-nya kita translate ke bahasa Inggris, bisa lumayan kita memahami kaki-kaki ini apa, kita pelajari. Itu semua, jadi kita sampai kepada bagian terakhir, peta jalan yang ingin kita capai, roadmap untuk peningkatan TKDN ini. Pengalaman kami kolektif dari 2010 dan 2022 sudah mengerjakan berbagai hal ya, di mekatronik, energi, embedded system control, dan tentunya yang terkait dengan itu. Dan pada tahun 2023 ini kita mencoba testbed, prototyping, demonstrate via reverse engineering, yaitu stage 1.0. Engineering, reverse engineering 1.0 itu key komponen yaitu BMS dan EDMC. Kita mencoba membangun ekosistem, memperkuat internal dulu kompetensi, kira-kira butuh apa khusus untuk roda 2, karena sebenarnya kalau bisa roda 2, motor dan kontrolnya kurang lebih sama. Dan tahun depan diharapkan kita bisa lanjut improve, test, certify, deploy yang sekarang reverse engineering dan construction test maksudnya. Integration, ini ke depan tentunya kita extend lagi, kembangkan untuk roda 2, 3, atau 4 untuk mendukung konversi. Yang tadi saya sebutkan, pemerintah ingin 2 juta konversi sepeda motor biasa ke sepeda motor listrik, tapi tentunya itu tidak semudah membalikkan tangan karena produk scale-nya belum mendukung ya. Dan kita harapkan ke depan kita bisa membuat dyno. Sebenarnya dyno itu sudah agak lama saya ingin buat, tapi katanya belum waktunya sekarang kelihatan. Nah, ini hanya tadi judul depan adalah tantangan dan peluang kolaborasi. Nah, kolaborasi berarti melibatkan multi pihak. Nah, seperti apa? Ini coba saya telah berdasarkan rubrik dari kedai reka, skema A, kemitraan, hilirisasi, inovasi, riset, atau kepakaran. Di sini ternyata kapasitas dan rekam jejak pengusul itu 20%, komitmen mitra itu lebih tinggi, yaitu 25. Jadi mitranya kita pastikan ya punya kapasitas dan punya komitmen. Nah, kami bisa cerita bahwa ketika kita udah berjalan, dana DT udah masuk, dengan sangat menyesal katakanlah ya. Nah, tiba-tiba mitra yang selama ini udah komit ya gitu, karena terjadi pergantian direksi, tiba-tiba tidak merespon semua progres sebelumnya. Artinya kita ya udah, kita tetap harus bergerak. Tapi maksud saya lesson learn-nya adalah pastikan mitra itu apabila terjadi pergantian manajemen atau apa, tetap harus sudah fully committed gitu. Kalau enggak agak sia-sia, dana yang dari Dikti terpaksa kita kembalikan saja, kita pakai dana sendiri untuk pengembangan itu. Itu lalu kemanfaatannya jelas ya, itu harus manfaat, menurut kami itu jelas manfaat, karena dari evaluasi dari tim mereka juga ini sangat bagus, dan disayangkan kalau enggak dilanjutkan, dan anggarannya harus masuk akal. Saya rasa itu, dan kesimpulan terakhir, masalah telah jelas kami sampaikan, langkah awal telah dimulai, peluang makin terbuka. Nah, kunci komitmen dan langkah nyata dari kampus, dari Dikti, kata mereka, dari mitra ya, siapapun itu, untuk
untuk konsisten membangun kompetensi SDM dan produk komponen utama EV R2. Nah, produk turunan nantinya itu untuk roda 3, roda 4 sebenarnya udah kita teman-teman, roda 3 sebenarnya sangat potensial ya, akan menjadi lebih cepat untuk pendekatan serupa. Mohon maaf, itu aja yang dapat kami sharingkan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, karena ini adalah masalah kita bersama yang kita sendiri yang harus bersama-sama mencari solusinya. Terima kasih, Prof. Edi. Saya kembalikan. Suaranya Prof. Edi nggak ada. Saya stop screen mana nih? Stop screen. Maaf, dari stop screen mana? Baik, terima kasih atas penyampaian paparan dari Pak Argo tadi. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silahkan yang akan bertanya ditulis saja di chat box ya, nanti pada bagian-bagian terakhir kita bisa buka ini mikrofonnya itu. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Ramadhani Ikhlasul Amal ya. Permisi Pak, ingin bertanya, saya pernah membaca tentang pengembangan motor listrik free energi atau free neck ini ya. Apakah di UMN sendiri sudah mengembangkan teknologi free neck itu? Nah, ini agak keluar dari apa topik yang baru saja dibahas ini Pak. Oh, free neck, maaf ya, mungkin secara singkat. Kami di berbagai WAG, free energi maksudnya ini ya, free neck Ya ya. betul, ya betul, betul. Dari teman-teman kami yang lebih jago di bidang mekanik dan energi, termodinamik, mengatakan itu tidak bisa karena apa, melawan uh, hukum termodinamika. Tapi penjelasan teknis lainnya saya tidak begitu mengikuti. Yang jelas kami tidak melakukannya. Ada teman dari satu perusahaan yang mengajak ini harusnya bisa gitu. Tapi ya silakan dicoba saja. Kami belum bisa melogikakan. Ya, justru beliau minta coba kampus yang melogikakan. Tapi ya saya sekali lagi belum pada kapasitas tersebut karena takut nanti skopnya menjadi terlalu lebar gitu. Itu energi terbarukan, andaikan bisa memang sangat bagus, tapi kelihatannya belum. Demikian jawaban dari saya. Mungkin mohon menjadi bahan diskusi yang lain apabila lebih pengalaman pernah mencoba atau membaca, monggo ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Indro dari PPSDM KIB TKE. Ini ya, dari Pusat Penelitian Sumber Daya Mineral ya, KIB TKE. Jika akan dikomersialkan, apakah untuk pengujian sudah memenuhi aturan dari Kemenhub, Pak? Oke, pengujian ya. Pengujian ini sebenarnya masuk di dalam perencanaan juga, udah dalam istilahnya rencana kerjanya. Kami sudah tektokan dengan BRIN dulu, BTMP kalau di BPPT, di bawah BPPT dulu. Sekarang masuk BRIN semua ya. Di sana ada pengujian. Kami udah berulang kali ke sana, pengujian motor sebelumnya, baterai. Mereka punya kompetensi dan alat itu. Kami udah punya catering dan pengujian belum kita lakukan ke sana karena masih pengembangan di dalam. Perlu kami sampaikan ini masih early stage, preliminary banget di pihak kami pengembangannya ya, baru Agustus September kemarin. Tapi kita akan terus berkomitmen mengembangkan lagi dan pengujiannya pun seperti telah kami sampaikan sudah berapa biayanya segala macam dengan sana sudah dibicarakan dan sudah punya komitmen selama ini untuk kolaborasi dengan pengujian. Kedepannya memang adalah untuk dikomersialkan setelah lolos uji tentunya ya.
dan program pemerintah untuk konversi EV ke sepeda motor biasa ke EV itu bisa juga menjadi salah satu objektif yang ke depan. Itu hasil diskusi dengan mitra industri yang awal tahun ini kita berdiskusi menjadi mitra kami. Oke, demikian kira-kira jawaban kami. Ya, ke depan memang targetnya seperti itu. Bukan riset for riset, tapi ini adalah udah dari hilir. Maka kita gunakan pendekatan reverse engineering dengan membuat model serupa yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Demikian mungkin lebih singkatnya, Prof. Edi. Ya, baik. Terima kasih. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Liman. Ya, ini Pak Liman ini kawan saya nih, Pak. Ini punya bengkel konversi. Nah, Ya, menarik. ini lagi sebenarnya mencari partner. Saya udah sampaikan di kawan-kawan di kampus, tapi ini mungkin dari Pak Arko, tim dari Universitas Multimedia ini bisa nyambung dengan Pak Liman ya. Ini ada pertanyaan, mungkin nanti bisa lanjutannya bisa kontak ke langsung. Ya, ya, Apa ada welcome. produk trial ya untuk controller yang bisa dicoba untuk sepeda motor konversi ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya Pak Liman ini juga ingin yang BMS itu, Pak. Ya, itu. BMS terus ada yang baterai swap itu loh, baterai swap. Ya, welcome, Bapak. Kalau misalnya nanti di email saya ada tadi atau WA saya nanti bisa share, nanti bisa follow up seperti ini. Karena jujur kita butuh banget kolaborasi tim yang saling mengisi di kampus, mau di industri, perilaku industri, komunitas gitu. Akan sangat lebih mempercepat. Silakan. Nah ini yang tadi pertanyaan tadi Pak, produk trial untuk controller. Nah, ini Pak, ini yang bisa dicoba sepeda motor konversi. Pak ada juga nih. Ada produk yang sudah dari reverse engineering tadi itu barangkali ini pertanyaannya sih. Oh, produknya udah jadi belum gitu maksud yang saya Ya buat? ya ya ya. Oh, belum. Ini kan kita pendekatan, jadi kita pelajari existing tadi ternyata ada kelemahan yaitu dari desainnya sendiri itu menggunakan discrete komponen. Jadi untuk mengatur gate driver semua itu masih murni menggunakan pasif dan aktif transistor gitu. Nah, kita mencoba menggunakan teknologi yang lebih current dengan IC gate driver yang khusus sehingga apabila ini kami udah berdiskusi dengan salah satu bengkel EV langganan um, Grab, Gojek dan seterusnya, apa namanya, ya. Itu mereka sering sekali mengalami kerusakan dan kerusakannya itu ya di driver tadi. Nah, kalau ganti kan agak ribet. Kadang-kadang di gate-nya, di MOSFET-nya gitu. Nah, kita ingin supaya maintainability-nya itu tinggi gitu. Sehingga kalau rusak itu tinggal 1-2 komponen copot dipasang. Itu indikan. Jadi mohon maaf ini masih progres masih terlalu awal, belum diselesaikan. Nanti kalau udah uji lolos uji di BRIN baru kita berani expose. Itu kira-kira. Baik, Tapi ya, kalau oke. udah ada yang mau kontak, welcome. Ya, Terima kasih. ini nanti saya sambungkan, Pak. Saya jadi mediatornya, Pak. Atau langsung juga bisa. Berikutnya lagi nyambung tadi Pak Hendro ya dari BPSDM KIBTKE tadi. Apakah sudah ada perkiraan biaya konversi, Pak? Apa lebih murah atau lebih mahal dari biaya yang saat ini berlaku? Jika lebih murah, mohon info biayanya. Nah itu ada nggak informasi dari Pak Arko? Kalau nggak nih yang tadi Pak Liman tuh tahu itu biayanya berapa? Ini mungkin bisa memberi penjelasan nih Pak Liman. Saat ini kita belum bisa memberikan perakiraan karena kan ini masih sifatnya R&D. R&D nanti kalau harga masuk pasar itu kan cost R&D-nya itu harus dimasukkan. Kalau R&D akhirnya produk cuma 2, berarti cost R&D-nya di-share untuk 2 produk itu akan sangat mahal. Tapi kalau misalnya 200 atau 2000, nah itu tentunya ini kami belum bisa sampai ke sana. Tapi memang kami katakan targetnya harus lebih murah atau sama, dan lebih bagusnya lagi adalah
maintainability dan improvement ke depannya kalau mau di custom jadi controller motor yang jenis apa atau ukuran kapasitas powernya berapa, kita bisa kalau udah punya ini semuanya bisa redevelop lebih mudah gitu, improvement gitu. Kira-kira itu. Jadi belum siap, belum Oh, siap iya. nih. Nah, Mungkin Pak Liman bisa memberikan penjelasan, barangkali ada pertanyaan nih, mungkin eh, apa ingin mendapatkan informasi nih kan dari pusat penelitian ya SDM. Barangkali ya, ini silakan Pak Liman. Selamat sore nih Pak. ya, Selamat monggo. sore Pak Edi, selamat sore semuanya rekan-rekan. Boleh. Nah, iya Pak, kalau untuk konversi memang teorinya kan di angka 17 juta kalau saya tidak keliru dari pemerintah yang terakhir saya tahu Pak, dan disubsidi 7 juta Pak. Cuman memang yang menjadi permasalahan terbesar memang tadi seperti yang disampaikan dari UMN, yaitu komponen eh, tadi Pak, motor, kemudian controller, dan baterai Pak. Berputarnya di situ saja Pak. Jadi kalau untuk biaya gambarannya yang terakhir seperti itu Pak Edi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, baik, oke. Terima kasih Pak Liman. Eh, Berikutnya dari Pak Ego. Ini ya, bertanya Pak, apakah tujuan akhirnya proprietary business atau open source? Ini pertanyaan. Pertanyaan bagus. Tujuan akhir Ya, jadi apakah open source atau proprietary belum kami definisikan secara eksak, tapi lebih mengejar kepada gimana itu bisa berfungsi mensubstitusi produk impor. Apabila nanti suatu saat memang itu diperlukan secara masif, mungkin akan di open source kan juga tidak masalah gitu. Apabila ada perusahaan yang mau memproduksi secara proprietary juga bisa. Tapi intinya kemarin agreement-nya ya, kalau misalnya pihak-pihak yang terlibat langsung itu kontribusi langsung situ, sebenarnya mereka yang ikut tadi bebas memproduksi tanpa tanpa apa istilahnya repot-repot pembiayaan gitu. Asal mereka kontribusi di depan dalam pengembangannya gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan kalau apakah mau open source, tapi saya sih kalau mau di open hardware, open source itu juga lebih manfaat ya. Belum ya, kita tentukan, nanti bicarakan dengan mitra dan tim internal. Terima kasih. baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Andi Tri. Ini ya. Bertanya tentang TKDN-nya, Pak. Ini kalau kemudian TKDN-nya berapa persen? Ini gimana nih? Baik. Nah, eh, ada yang saya sendiri maaf jujur tidak begitu mengikuti cara perhitungan TKDN, tapi yang saya dapatkan waktu itu eh, perusahaan-perusahaan pabrikan motor yang impor murni dari luar negeri lalu di assembly di Indonesia, lalu jadi spare part utuh, lalu di sini digabung ya dengan assembly lain gitu, eh, tiba-tiba bisa naik ke 40% gitu. Padahal tak satu pun itu didesain atau diproduksi dalam negeri. Makanya saya mohon maaf sekali kurang paham cara perhitungannya, tapi kalau TKDN itu mengandung unsur intelligence apa kontribusi desain dan seterusnya, tentunya harusnya itu diberi hitungan lebih besar. Jadi target kami untuk TKDN BMS sekitar 2% menambahkan, lalu motor kontrol juga sekitar itu 2,5% gitu. Jadi cuma 4-5% target kenaikan TKDN kami. Padahal kalau diperhitungkan dari desain hingga manufacture hingga distribusi dan pemakaian itu nanti akan lebih tinggi lagi. Karena kembali lagi bagaimana cara menghitung TKDN tadi kami kurang paham. Biasanya lewat konsultan di pabrikan itu, mereka minta konsultan untuk menghitungkan gitu.
Jadi mungkin Bapak Ibu yang paham tentang cara menghitung TKDN mungkin bisa sharing bagaimana mengejar TKDN tadi. Tapi yang tadi rata-rata 40, tapi ada pabrikan tiba-tiba bisa 60, 61 gitu. Targetnya ya bisa di atas 60 gitu. Masih samar-samar lah. Masih Ya. remang-remang. Baik, berikutnya pertanyaan ini ada yang kelewatan nih tadi dari Pak Budi ya. Dari semua EV tersebut bentuknya mirip dengan ICE, Matic ya, Vario, NMAX. Apakah sudah ada rencana desain untuk model motorsport trail terkait dengan roadmap minat calon konsumen? Oh, ini ada Maksudnya yang motor sport EV ya? ya ya ya. Jadi itu yang Ya, model trail Pak. Ini mau apa? Yang lincah untuk dipakai off-road barangkali Pak. eh, ya, ya. Di samping rumah saya di komplek itu ada anak-anak muda yang tiap sore dari asar sampai habis subuh baru pada istirahat. Mereka ngoprak membuat motor sport modif dari ya hampir semuanya modif gitu ya. Dari kalau ice itu bornya dirubah, trimnya dirubah, rodanya dikecilin, yang seringan sekecil mungkin dan untuk balap. Nah, itu sebenarnya saya udah komunikasi dengan mereka barangkali untuk ber-EV, tapi mereka mengatakan kami belum paham sama sekali untuk EV, padahal dia udah mungkin ratusan bukan convert ya, modif lebih tepatnya itu custom motor apapun juga dari 200 cc jadi 300 cc atau 400 cc gitu untuk balap gitu. Nah, pertanyaan Anda ini bagus sekali. Kalau memang ada motor seperti ini, andaikan sudah ada kesiapan apa dari motor, BMS, baterai tadi ya, lalu motor controller, motor sport mestinya tidak jadi masalah, akan sangat memungkinkan karena hanya prinsipnya kan drivingnya itu apa motor penggeraknya saja gitu. Insya Allah Pak, nanti kalau udah siap memang arah ke sana. Tadi disampaikan di slide yang kami arahkan juga itu penguasaan teknologi motor kontrol ini bukan untuk sepeda motor saja, tapi untuk power tool, untuk lifting, untuk mengangkat barang atau menggergaji atau untuk drone. Nah itu sangat banyak itu atau untuk robot ya untuk robot itu. Jadi maksud kami mengajak sharing dengan Bapak Ibu semua itu coba kita bangun bersama kompetensi ini sehingga PR-PR besar tadi bisa kita garap bersama. Terima kasih, Prof. Hendy. Saya kembalikan. Biar Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Dasri. Izin bertanya Pak, apakah prasarananya sudah siap untuk pengembangan motor listrik? Jangan sampai motornya siap tapi ngisi ulangnya susah. Ini juga ini Pak Liman tadi itu juga ingin gimana tuh chargingnya, gitu kan? Charging atau swap, ini swap station, nah, itu kan ya. Ini ya, masih masalah ini PR nih Pak. Ini barangkali dari tim Pak Arko di UMN ini juga mungkin perlu mengantisipasi hal seperti itu. sangat Silakan Pak. benar sekali. Jadi kami sudah pernah juga discuss dengan salah satu penyedia sarana charging. Kalau di kampus udah ada yang untuk sepeda motor brand tertentu gitu udah dipasang, tapi apakah terpakai atau belum? Kayaknya jumlah motornya sih terlalu terbatas ya. Nah, charging memang menjadi PR selanjutnya karena tanpa charging akan kesulitan. Tapi khusus untuk sepeda motor itu baterainya kan bisa dicopot atau di charge langsung di rumah. Jadi masih nggak terlalu isu. Tapi kalau untuk yang mobil memang perlu charging station yang banyak. Motor masih relatif mudah saat ini. Dan kalau memang diperlukan charging station sudah ada pihak-pihak yang siap sebenarnya. Cuman kita malah justru belum begitu siap untuk memasang itu karena jumlahnya EV masih sangat terbatas juga. Kita sedang membangun ekosistem dan awareness tadi. Moga-moga bisa terwujud kembali.
Demikian Pak Dasri, mohon maaf. Tapi siap. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung dengan mikrofonnya atau bisa ditulis gitu ya. Nah, ini masih muncul lagi dari Pak Indro ya. Pertanyaan nih, apakah kelebihan controller yang Bapak buat nih dibanding dengan yang sudah ada di pasaran? Baik, ya ide kenapa kami tidak ngambil aja apa yang di pasaran, ya karena kita ingin motor controller tersebut menjadi V1 V2. Seperti kita ketahui Microsoft Windows itu ada versi 1, sekarang udah Microsoft Windows 11. Andai kan Microsoft tidak membuat Microsoft versi 1, tentu tidak akan ada 2, 3, dan seterusnya, apalagi 11. Nah, demikian juga yang menjadi pemilik kami di kampus harus bisa mewujudkan itu. Jadi kita akan buat versi satunya. Tadi di roadmap adalah reverse engineering 1.0. Nah, kita harapkan jadi 2.0, 3.0, dan seterusnya. Karena produk yang ada di pasaran, maaf, semua jenis kendaraan, mobil misalnya itu dari versi 1, 2, 3, dan sampai sekarang. Mereka tidak serta-merta jadi akhir. Tapi kita beruntung, sekarang kita bisa langsung menyamai versi satunya, menyamai yang current, yang ada di pasaran sekarang. Itu berbagai brand bisa dilihat. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau belum begitu bisa memberi jawaban yang komplit dan memuaskan. Baik, ditunggu pertanyaannya ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin saya ingin bertanya, ini boleh ya Pak Argo ya. Itu apa kalau partner yang ke Dereka itu bisnisnya apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin gimana caranya kok bisa nyambung di Kedereka itu. Itu barangkali menarik juga ini kan supaya nanti oh ini teman-teman di sini ada yang ingin berkolaborasi gitu. Nah, itu Maksud Bapak ini sisi industrinya atau sisi ya UMN-nya? punya dari industri. Oh ini partner mitra Kedereka Pak Argo apa? Terus kemudian gimana sih prosesnya kok bisa berpartner ini mengembangkan reverse engineering untuk EV Ya, ya. roda 2 gitu loh. Mungkin saya presentasi di mana ya tadi. Poinnya begini, kami dari awal tahun ini sudah mencoba mencari mitra gitu. Ini mengembangkan EV tersebut. Nah, tahun sebelumnya kita mencoba cari dana juga dengan PLN. Waktu itu kita pengen buat apa di roadmap itu membuat dyno gitu EV. Itu kita budgetkan perlu sekitar 800-900 juta, tapi ternyata dari PLN waktu ada kompetisi awardnya maksimum satu tim cuma 100, akhirnya ya udah deh kita nggak bisa. Akhirnya tahun berikutnya kita cari ide gimana, lalu ketemulah kita dengan teman yang punya network ke pabrikan motor gesit. Waktu itu yang eksis hanya motor gesit saja ya. Jadi kami kontak-kontakan, setelah 1 bulan agree, kami datang kunjungan ke industri dan mencoba sebenarnya apa yang bisa dikembangkan bersama. Dari situ terjadi komunikasi intens dari teknik lapangan sampai di direkturnya, akhirnya saling kunjung gitu ya, direkturnya datang ke UMN, kita agree. Itulah kira-kira, tapi juga sebenarnya ada mitra lain yang ya belum bisa kita wadahi waktu itu, karena kalau terlalu banyak pihak takut malah kesulitan koordinasi. Satu itu. Tapi sekarang dengan pabrikan lain sebenarnya sedang dirintis, maka kami bisa menghadirkan 4 motor EV yang udah sangat dikenal di dunia medsos, di YouTube gitu ya, yang telah lolos naik ke apa daerah apa di Bogor ke sana itu daerah gunung gitu, yang orang suka
tur ke sana, nah, pakai motor listrik. Nah, itu PLN yang mengorganisir itu. Nah, akhirnya dari 3 brand tersebut yang memang benar-benar lolos. Dan brand yang bagus sebenarnya adalah yang pakai motor mid drive. Kalau hub biasanya kesulitan di tanjakan pas start awal gitu. Kami terus dan sedang belajar dengan berbagai mitra mencoba menjembatani gitu bagaimana bisa kolaborasi. Tapi ya memang butuh full komitmen. Nah, yang perlu difahamkan adalah apabila terjadi perubahan top manajemen atau dirut atau apa harus dipastikan jangan sampai menganulir usaha orang sebelumnya atau tim sebelumnya yang udah berjalan hampir 8 bulan atau 9 bulan. Itu lesson learn yang kami dapatkan tiba-tiba. Tapi karena kami udah komit ya kita jalan terus saja gitu. Apa dengan mitranya. Itu yang pelajaran sangat berharga mungkin agak baik. Dana Dikti akhirnya beberapa ratus juta ya kita akan kembalikan saja. Itu Pak Edi. Baik. Adakah pertanyaan dari para peserta? Silakan. Mungkin kita akan lanjut suatu saat kalau sudah jadi secara utuh. Kali ini memang kan Kedereka masih sampai Desember. Desember ya, ini berapa tahun ini Pak roadmap-nya untuk Kedereka ini Pak? Sebenarnya 3 tahun, tapi kan pengajuannya per tahun. Ya per tahun. Ya. Ya per tahun ini. Nah, Oke. yang menjadi PR berat adalah mencari mitra yang fully commit itu. Oh, ya. Mungkin apalagi sekarang persyaratan dari Dikti share cash dari mitra itu menjadi wajib dan besar itu kemungkinan akan sangat menghambat di Oh, mendapatkan mitra untuk ke daerah dari industri mereka mungkin oh, keberatan gitu. Kalau hanya NKIN mungkin masih lebih mudah gitu. Jadi lesson oh, learn yang paling penting itu aja. Tapi alhamdulillah membangun awareness dari kampus bermitra terus itu terus kami lakukan. Jadi teknis dan non teknis harus berjalan. Kira-kira itu yang perlu dicatat gitu. Kalau Mungkin dukungan kalau ada dari, masukan monggo ya saya sangat ya welcome silakan. Ini kalau ada ini barangkali masukan buat saya untuk melanjutkannya bagaimana nih. ya itu Pak Liman barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Ini senang sekali kalau ada saran-saran, nah, gitu barangkali Pak. Ya, monggo Pak Lima atau Bapak Ibu semuanya. Ya, yang lain. Semoga BKTF menjadi media komunikasi teknis Oh non ya, teknis ya pengembangan kalau ada TV yang nasional. nyambung-nyambung ya kami ini aja Pak, persilahkan. Nah, ini Ya, senang benar-benar PR sekali. bersama ini. Ya, 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 ini apa? Ya, Mungkin kami tambahkan ya. sambil tahun kemarin ya dari ITB itu ada tim juga udah pernah sharing juga tentang pengembangan konversi, pembuatan konversi mobil roda 4. Nah, itu ada salah satu mobil brand tertentu dikonversikan. Ya, itu menurut saya pengembangan untuk uji coba menarik, tapi untuk sampai kepada level level konversi penuh, saya pernah akhir tahun kemarin ya mencoba menghitung dan komunikasi dengan penyedia layanan gitu untuk konversi mobil. Saya punya mobil 2000 cc gitu tahun 2009 saya ingin konversikan ke mobil EV. Saya minta perhitungkan semuanya termasuk AC waktu itu ya jatuh di perakiraan sekitar 200 juta itu untuk mobil biasa menjadi mobil listrik. Tapi akhirnya for some reason saya malah servis mobil tersebut menjadi bagus, jadi akhirnya nggak rubah jadi mobil listrik konversi gitu. Ya, ya, Jadi ya. kalau untuk mobil listrik konversinya jauh lebih mahal ya, 200 juta minimal. Oh, Bahkan di tempat kami yang kami hubungi itu, saya pernah ke sana juga, itu ordernya di atas 1 miliar malahan.
Jadi memang harus siap kocek dan buat konversi satuan ini menjadi sangat mahal. Bagaimana mengusahakan ke depan konversi sifatnya adalah masif, mass pro gitu, conversion. Itu akan menjadi economic value-nya lebih make sense gitu. Semua masih kita coba dalamin. Kalau yang konteksnya ke Dereka tadi Pak itu minimal in cash-nya mitra itu berapa persen itu Pak? 25% Oh 25% ya? in cash-nya. Ya ya oke oke. Jadi Ya, apa negara 75%, mitra industri 25% ya kalau ada ya, program yang bisa dibangun bersama-sama. ya, industri harus menyediakan ekivalen cash dari in kind tadi yang diperhitungkan secara benar gitu, cara menghitungnya juga itu sampai nilainya 75%. Sementara untuk actual cash yang digunakan untuk kebutuhan itu sampai 25%. Minimal 25% kalau salah. Ya. Nah, itu mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang dari industri barangkali mempunyai permasalahan yang ingin diselesaikan bersama-sama dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Nah, Ya, itu medianya Kedereka yang semula budgetnya 100%, nah itu bisa 25%. Nah, itu ya, keuntungan ya. dari mitra industri di sana itu. Ini mungkin apa bisa dimanfaatkan bersama-sama gitu ya. Betul Yang sekali. dari Sayang perguruan kalau nggak tinggi. dipakai Ya, dana dikti. ya itu sayang sekali. Jadi ya harapan. Oh, ini ada mengangkat tangan nih Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ya, Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya ini, agak terlambat tadi mulainya. Padahal udah daftar. Cuma langsung aja saya bertanya Pak. Mohon maaf Ya, kalau apa namanya mungkin sudah dibahas sebelumnya. Jadi ini aja Pak. Kalau misalnya rencana Bapak ini dengan pengembangan ya konversi ini ya. Nah, ini apakah sudah ada ya mungkin berkoordinasi gitu ya dengan eh, pusat penelitian pengembangan di Ketenagalistrikan atau dulu namanya Migas di Kementerian SDM, Pak. Itu dulu yang pertama, Pak. Secara khusus belum. Memang Oh, kami belum sudah ya? mendengar. Dengan senang hati Ya, nanti kita akan mencoba ke sana. Kami sudah mendengar berulang kali, bahkan ada ya, katanya pelatihan, cuman kami belum sempat follow up. Terima kasih Pak Indro sudah diingatkan. Eh, ya. ya betul, Pak. Nah, yang kedua itu betul, Pak, menyambung pelatihan. Kebetulan karena prinsipnya dulu kan mengembangkan dulu, terus nanti ada apa namanya bengkel-bengkel yang akan merakit karena yang mengonversi gitu ya. Jadi Ya, masukan motor-motor dari masyarakat ini yang mengerjakan nanti bengkel-bengkel yang sudah terakreditasi dari Kemenhub gitu. Jadi tidak boleh bisa sembarangan. Nah, kami membuat itu kitnya Pak, kit sama dudukan motornya sudah ada. Nah, cuman untuk di pelatihan ini kan kebetulan sudah berjalan dari kalau nggak salah setahun kemarin ya, sudah sampai ya. sekarang juga masih berjalan konversinya di seluruh Indonesia. Nah, cuman ya susahnya itu kalau untuk mencari motor-motor yang akan dikonversi itu susah juga. Padahal kami sudah meminta dari BUMN segala macam gitu. Nah, ini kan saya melihatnya ini sebenarnya masyarakat tertarik nggak dengan konversi ini gitu. Nah, itu pertanyaan kedua, Pak. Apa Bapak melihat ke hal tersebut atau tidak terkait nanti pengembangan apa ke depannya apakah akan ada lembaga pelatihan khusus dengan desain yang Bapak miliki gitu ke bengkel-bengkel yang mungkin nanti Bapak mempunyai spesifikasi tersendiri. Dan kedua, melihat animo masyarakat ini Pak, apakah ini sebenarnya masyarakat tertarik nggak dengan konversi? Dua pertanyaan itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih sekali Pak Hendro atas pertanyaan ini real thing ya. Maksud saya pertanyaannya eh, tadi Bapak sudah siapkan model pelatihan, kit, dudukan, pelatihan sudah dilakukan. Tapi kalau dievaluasi mungkin dari
target misalnya 1000, sudah berapa yang sebenarnya sudah terkonversi. Nah, ini memang ternyata pelik juga. Nah, untuk itu memang perlu strategi. Nah, salah satu masalah yang nyata mungkin dari konversi tadi, harga tadi. Tadi Pak Liman sudah menyampaikan 17 juta tadi ya. Di apa subsidi 7 juta jadi 10. Nah, artinya 10 juta tetap harus dikeluarkan oleh pemilik motor lama. Ya, ini mungkin masih merupakan entry barrier buat kebanyakan gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, kendala mencari motor yang mau dikonversi, apakah masyarakat mau atau tidak? Saya rasa sebenarnya masyarakat mau, cuman worth it enggak, keluar biaya berapa. Contoh nyata tentang bukan konversi ini ya, ada sebuah dealer motor listrik, mereka ingin mengembangkan, artinya mendukung pengembangan lah EV di Indonesia, karena sekarang masih early stage ya, masih sangat muda, jadi perlu effort-effort luar biasa. Yang dilakukan oleh mitra tadi teman itu membeli sepeda motor biasa, lalu dihargai berapa, lalu bisa mengambil motor listrik baru di tempat tersebut. Nah, misalnya motor lama di harga di pasaran 3 juta gitu misalnya. Nah, di situ harga 20 juta berarti dapat diskon tukar tadi 3 juta tinggal 17 dapat diskon dari pemerintah 7. Kalau dicek di KTP-nya sesuai NIK-nya, dia cukup bayar 10 juta. Tapi berarti dia harus membayar 10 juta sebagai biaya untuk membeli EV baru tadi, padahal motor listrik yang biasa masih bisa dipakai tanpa keluar duit. Ini yang menjadi telur dan ayam. Menurut saya itu entry barrier yang agak berat, 10 juta tadi, karena ada motor listrik yang maaf ya mungkin nggak terlalu advance, tapi harganya 10 sampai 12 juta atau 8 sampai 12 juta. Jadi ini menjadi kendala sendiri, meskipun setelah dipakai mungkin kemudian motor tersebut, motor listrik yang harga sangat rendah tadi, mungkin baterainya dalam 3 bulan sudah swak, nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi problematik memang. Jadi kuncinya adalah penguasaan teknologi dan produksi Indonesia secara masif, seperti Xiaomi membuat HP itu atau Oppo ya, langsung 1 juta atau 10 juta dikirim seluruh dunia. Harga engineering cost-nya tadi dibagi 10 juta, jadi sangat rendah. Harga per itemnya sangat rendah. Nah, dan demikian diharapkan konversi tadi jangan sampai 10 juta. 10 juta masih terlalu berat psikologisnya. Karena motornya tetap jadi motor yang sama, hanya berubah mesinnya. Jadi ekuivalen dengan 10 juta untuk beli bensin berapa tahun gitu. Itu Pak kira-kira mungkin psikologis dan ekonomik faktor perlu dimasukkan dalam bahan pemikiran gitu. Kalau boleh komentar seperti itu. Tadi pertanyaan satu lagi apa ya? Maaf tadi salah catat. Ya, izin Pak, kalau misalnya nanti Bapak sudah mempunyai produknya gitu ya. Nah, apakah ini nanti yang menginstall di konversi ya motor tersebut orang khusus atau tidak? Jika orang khusus kan berarti perlu bengkel khusus juga gitu. Nah, ini nanti berarti ada pelatihan. Nah, itu program berapa ke sana atau tidak? Terima kasih. Oke. Mungkin secara singkat gini, bengkel haruslah punya kompetensi tempat konversi. Menurut saya gini, konversi harus dilakukan di tempat yang certified, karena ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur mekanik, tentang struktur mekaniknya masih layak tidak, dan kedua adalah kelistrikan. Ini listriknya powernya lumayan tinggi sampai 2000 watt gitu. Arusnya bisa sampai 50 ampere sangat. Jadi kalau
salah pasang, elektronik itu tidak kenal ampun, salah ya kebakar atau gosong atau rusak gitu. Jadi menurut saya memang harus dilakukan oleh pihak atau bengkel yang udah certified oleh apa Debhub katakanlah. Nah, kalau kami ke depan arahnya ya produk kita siapkan yang konektor segenerik mungkin sehingga bisa sama dengan apa yang ada di pasar. Cuman kita bisa custom internalnya gitu, fungsinya, batasannya, parameternya gitu. Kira-kira gitu Pak Indro, jawaban kami. Tadi yang kedua yang tadi hampir lupa tadi apa? Ya betul. Apabila sudah ada produk kami, tentu kita akan lebih bagus bermitra lagi Pak. Karena kita pengen jejaring, perlu jejaring bersama Pak. Demikian Pak Indro. Baik, Terima kasih banyak, sudah Pak. cukup ini Pak Indro atau ada hal lain yang akan disampaikan Pak? Ya, mungkin sedikit Pak tambahan. Memang Iya, dari pengalaman kami untuk melatih bengkel-bengkel, terutama SDM-nya gitu Pak, operator di bengkel ini memang butuh ya effort yang luar biasa ini. Karena program ini kan banyak sekali gitu. Dan untuk praktek saja yang tadi saya sampaikan gitu, motornya ini kadang-kadang kurang gitu. Jadi artinya saya kurang tahu nih animo masyarakat kita mengambil dari BUMN, biasanya PLN gitu kita. Ada nggak dari Pemda gitu? Ini agak susah juga. Jadi ya inilah mungkin eh, perlu kebersamaan ini Pak untuk menggarap satu proyek ini demi kita ya bersama. betul itu Itu Pak. aja sih. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali Pak Indro, kami sudah mendengar juga hal terkait. Kemarin ini disiapkan sekian-sekian, cari motor di mana? Pernah ada yang memang ngontak saya, Warga nih gini cari motor sekian di mana ya? Aduh, saya juga kebingungan menjawab. Demikian Pak Indro. Mari kita coba ya carikan titik masalah dan solusinya nanti. Iya, itu mungkin memang memerlukan komunikasi ya. Jadi mungkin diperlukan ada satu acara yang sifatnya itu untuk ini ya, apa ya mungkin sharing tapi untuk ini pihak-pihak yang sangat terkait ya, misalnya apakah Pemda atau BUMN. Mungkin kalau ada yang memang ketemu sama yang ngurusnya itu kan mungkin bisa ya, karena ini kan tidak tahu ini sebenarnya kalau Pemda ini dengan siapa gitu kan. Itu problemnya di sana itu. Atau Pemda ini juga dengan siapanya. Mungkin kalau bisa ketemu dengan memang apa beliau-beliau yang memang mempunyai wewenang untuk ngurus bangsa. Oh ini perlu dikonversi ya, itu ya mungkin bisa ini apa ya mungkin bisa kita dapatkan itu motor-motor itu barangkali itu. Ya itu. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian? Bisa disampaikan lewat mikrofon. Silakan. Itu di chat masih ada nggak ya? Chat. Nah, Di chat sudah nggak ada lagi, oke. Pak. Di Aman. chat ini tinggal ini mikrofon aja nih kalau ada yang tertarik ya silakan disampaikan. Kalau sudah nggak ada lagi, kita akhiri acara sore hari ini ya. Sekali lagi kami atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika API mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Argo Jayadi yang sudah memberikan sharing pengalamannya, juga mencari partner ya barangkali dari ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di sini ada yang nyantol ini ya bisa silakan saling berhubungan untuk bersinergi berkolaborasi. Acara sharing kita lanjutkan besok sore lagi ya itu kita geser nih yang Selasa ke Kamis itu tentang fisika bangunan ya yang kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Ya. Barangkali ada yang tertarik silakan besok bergabung lagi nanti informasinya disampaikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya tetap waspada dengan protokol kesehatan
Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima Terima kasih Pak kasih Edi. semuanya. Terima kasih Pak Arko. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mohon share Pak nomor Edi, kontaknya Pak Arko. kesempatannya dan audiens semua. Insya Allah Ya, kita terima sambung lain kasih. waktu. Nomor kontaknya Pak Arko. Oh ya, Ini. saya chat aja dan tulis biar. Ya, silakan masukkan di chat dan langsung dicatat ya, silakan. Oke, saya Boleh nih Pak Arko. ya terima kasih. Sebentar tak share nih ke ini direct message sebenarnya ke Buat sharing ilmu Pak Arko. siap. Ini kok saya meeting grup. Oke, grup. Oke, saya Arko ya. Tadi di email, nanti sekarang di HP-nya 813 023 4381. Oke, monggo. Dan ini ada Ya, Pak ya. Arif Isfariadi juga ada join tim. Oh ya. Pak, tadi nggak perhatikan. Ada teman juga nyapa teman-teman lama Pak Sunarto, tapi Oke, ternyata udah ya udah. udah live baru baca. Ya. Silakan dicatat. Jadi nomor HP Pak Arko ini sudah ada. Terima kasih Pak Arko. Ya. Oh, Pak Yos. Oke, kita akhiri ya, kita tutup. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.